Oh, mana mau masuk kami salurna. Dan semuanya yang akan keluarga kami dengan salib ya dari Tuhan. Hati ini Kristen masuk masuk dunia. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing
Amin. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka dalam memohon berkat-Mu, sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat Tuhan. Dalam ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Douglas Marhum Asido Pangaribuan dan Yesti Dwi Yulanda Bordamani ditetapkan dari Kolose 3 ayat 14. Dari kitab Kolose 3 ayat 14, demikian bunyinya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai dikijam ni salubnai imah holongan nilohai aido rahu minasa hari pason. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga sebagai keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan, mereka harus tampil berbeda, mereka harus terlihat berbeda dengan orang-orang yang lain yang mungkin belum mengenal Tuhan. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka hidup di saling mengasihi dan mencintai. Di orang berbeda, alinang
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, bahkan kita sendiri tidak sempurna kecuali kita dilayakkan oleh Tuhan, kecuali kita disempurnakan oleh Dia. Jadi nanti mohon yang mau saya katakan bagi saudara berdua di sini 12, jangan kamu mengharapkan Yesus ini adalah pasangan yang sempurna untukmu. Dia pasti mempunyai kekurangan, kelemahan. Yesus, jangan kamu mengharapkan 12 ini menjadi laki-laki yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, yang sesuai dengan apa yang kamu dambakan selama ini. Tidak. Karena apa? Ketika saudara berdua menginginkan pasangan itu harus begini, sesuai dengan kriteriamu, lalu saudara menjalani sebuah rumah tangga itu tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, maka di situ akan terjadi gejolak. Semua orang apa ternyata dia begini yang tidak sesuai dengan yang hati ini, tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan dari dia, begini dia. Kelemahan, kekurangan pasangan itu pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Jangan cari yang sempurna, karena sampai kapanpun dimanapun kita mencari itu tidak akan dapat. Ponakan oleh Dia, kita dilayakkan oleh Dia, maka cintailah Dia, hargailah Dia sebagai pasanganmu. Apapun yang menjadi kekurangan, apapun yang menjadi kelemahan, Dia ingat dasar pernikahan saudara berdua di sini. Kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau dasar pernikahan saudara itu didasarkan pada kasih Kristus, apapun yang menjadi kekurangan pasanganmu. Jangan berlama-lama berpacaran 2 tahun ingat. Dan ini LDR, ya kan? 2 tahun udah lama bawa dengan LDR. Akan apa sama motor deh? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Nomor rumah tangga kamu ketika saudara sudah hidup berumah tangga satu rumah, sudah memang hari. Lalu nanti bagaimana dengan hubungan kalian? Satu di Jakarta, satu di sini di Medan. Ternyata si Yesti akan sudah meninggalkan pekerjaannya di sana dan mengikut suami dan belum sama hidup. Saudara berdua nantinya akan hidup dalam satu rumah. Kebiasaan-kebiasaan dari si Yesti, kebiasaan dari 12 pasangan masing-masing, mulai tak foto sama dia. Nah, mau bagaimana kamu korban orang itu akan ketahuan. Nah, setelah menikah kita tidak bisa menutupi itu semua. Kita harus terbuka dengan pasangan kita. Ikut nah saling terbuka dalam satu rumah tangga itu tidak ada yang perlu ditutup-tutupi ya. Segala kekurangan, kelemahan, kasih tahu inilah kekuranganku, inilah kelemahanku. Kalau dia memang betul-betul mengasihi, menerima engkau sebagai pasangannya yang didasarkan pada kasih Kristus, dia tidak akan keberatan dengan itu. Justru dia akan melengkapi kekurangannya. Maka kenakanlah kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Walaupun berulang-ulang khotbah ini supaya Douglas dan juga Yesti mengingat dasar pernikahan saudara. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara berdua harus menyadari, seperti yang saya katakan tadi, pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan. Kamu yang harus menunjukkan dirimu yang terbaik bagi dia. Kamu yang harus mengeluarkan kualitas cinta yang terbaik dalam dirimu, Douglas ataupun Yesti. Kasih yang terbaik, cinta yang terbaik, cinta yang tulus kepada pasanganmu. Jangan kamu menuntut pasanganmu yang terbaik bagi dirimu. Dirimu sendiri yang menjadi yang terbaik bagi dia. Maka kalau saudara berdua sama-sama saling menunjukkan, saling memperlihatkan bagaimana cinta itu yang sesungguhnya, bagaimana kasih itu yang sesungguhnya yang didasarkan kepada
apapun yang terjadi nantinya, segala gelombang, mahligai, segala tantangan persoalan ke depannya dalam perjalanan rumah tangga saudara berdua, saudara kokoh di dalam kasih Kristus, saudara kuat di dalam kasih Kristus, karena saudara sudah diikat, sudah menjadi satu dan saling menyempurnakan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada mau ngasih kok amani nama rumah tangga? Ada mau ngasih kok? Aku natambah satu nama menuju pehitas yang continue masih aja Bapak Usate. Terus proses belajar dan belajar. Tidak ada yang selesai nama dok tamat wala sekolah doi, dia tamat dari sekolah itu, dari universitas ini S1, S2, S3 do takalan nasine boy tamat mendapatkan ijazah. Tapi yang namanya dalam proses berumah tangga selalu setiap waktu kita diproses, kita dibentuk dan senantiasa belajar dan belajar. Saat nama tua peikon Marsia aja dotok dan kalau datang. Maka tidak ada yang sempurna ternyata. Dan ada masih kuat. Tapi bagaimana kita mau diproses dan dibentuk di dalam kasih Kristus. Ingat tamu dope. Hata di debata naga bentukku. Ditiki mamu ke perlukan saripio kamu kamang dominan. Aku dope nama ingoti. Belum bergada tuh di jalan terdokor. Ingotoro tiki nama jalo pasu-pasu berbagai sonihina sejono ni siya bagas jono itu hani didok hatan itu hatta somonon ay tersindo na arong bete na arong be mangati siya de. Tidak ada kata cerai, tidak ada kata pisah. Maka ketika ada persoalan dalam rumah tangga itu, ingatlah yang menjadi dasar rumah tangga saudara, Kristus Yesus sebagai nakoda, sebagai pemimpin, sebagai kepala yang memimpin rumah tangga itu. Maka berjalanlah terus. Perjalanan rumah tangga itu harus lurus terus. Tidak bisa lagi balik ke belakang. Dan somong naujui BYT. Tiki marhale, tiki mardongan, putus nyambung. Kalau sudah menikah tidak ada kata putus nyambung, model PP Mardona. Misi somoni. Tidak lagi masa-masa berpacaran kalau sudah menikah. Artinya apapun yang terjadi ke depannya, saudara harus kuat menghadapi itu. Saudara harus di dalam kasih Kristus menghadapi itu. Jangan balik ke belakang. Jangan lihat lagi, dulu kami pacaran begini kok, dulu kami indah-indah saja kok, dulu kami tidak begini. Udah nantari, apakah yang dipikiran saudara pernikahan itu indah? Tidak. Pernikahan itu tidak seindah ketika kita berpacaran. Engkaulah cintaku, hasiatku, sayangku, nintade. Kita mardonga-donga sama nido ada yang menengang. Selalu berubah panggilan itu. Woi, play mulu ngadong. Ya nampon nanti. Ya mungkin panggilan saudara dulu sayang, hasiat. Kalau yang nampon Bapak Nisyaha, ini nama. Pak Sabar, ini nama. Artinya pernikahan itu tak seindah yang kita bayangkan. Tapi itu akan indah kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Jadi segala apapun yang terjadi nantinya natari ngabdo, jadikan Kristus itu sebagai kepala, sebagai pemimpin dalam rumah tangga saudara. Ya, perjalanan masih panjang. Ini masih awal. Masih awal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Lebih lama mana kita mempersiapkan pernikahan atau mempersiapkan menuju pernikahan itu. Jangan kita terlalu lama mempersiapkan acara ini yang hanya untuk satu hari, ketimbang kita
mempersiapkan diri mental kita ketika kita akan menjalani perjalanan rumah tangga yang sampai seumur hidup kita bersama dengan pasangan kita. Unang lumeleng lahu para dewa baju pengantin gak dipersiapkan setahun sebelumnya, gak lumeleng mempersiapkan diri segala macam, semua dekorasi musik apa segala macam, lalu kita lupa mempersiapkan diri mental kita. Apakah kita benar-benar siap untuk menjalani rumah tangga itu? Ina katakan semalam, apakah saudara berdua sudah siap menjalani rumah tangga secara fisik, secara mental? Apakah saudara sudah siap? Siap tidak? Maka saudara juga harus mempersiapkan itu ke depannya, menghadapi segala macam perjalanan rumah tangga saudara berdua. Ingat Kristus Yesus yang menjadi dasar dalam rumah tangga saudara berdua. Perjalanan pernikahan ini masih panjang dan tidak akan bisa diputar kembali ke belakang. Maka hiduplah dalam kesetiaan itu, hiduplah saling mencintai, hiduplah saling mengasihi. Jadikan dia, Yesus Kristus, sebagai dasar rumah tangga. Kasih Kristus yang menjadi pemersatu dan menyempurnakan di dalam rumah tangga. Laus imam kamando ina taruh mobil di keluarga besar pangaribuan doko damani. Kalau tumpe marbesa kamu di bagasan ikionate, saling mengenal menjadi satu keluarga. Alani nebode, alani yang komuna doko buruna, parhitean lewat mereka berdua. Maka di keluarga pangaribuan dan juga damani juga harus saling mengasihi. Ate, menang pitor hato-hato. Orang tua keluarga itu mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya. Udah-udah nantuari bisa saja yang menjadi orang ketiga yang merusak rumah tangga itu adalah dari keluarga kita sendiri. Artinya kalau ada masalah, unak Victor Hato Pabuang tua makniba mana tuh natoras niba teh yang eski jangan cepat langsung memberitahukan kepada mama, gak perlu. Selesaikan berdua. Begitu juga dengan Lukas. Ma, begini yang parmen itu. Oh, matuso. Yeski inang juga mau mengingatkan mertuamu ini, anggap dia sebagai ibumu. Nampe yang siani mosoran bukan dari mertuamu kamu lahir, tapi lihatlah dia. Itu sebagai orang tua, ibu yang melahirkan suamimu. Dia ada dosi maduami. Aku ngadungan di keluarga. Dalam keluarga itu menjadi orang tuamu, itu menjadi ibumu. Cintai, kasihi dia. Dan juga Douglas, ya, kamu harus mengasihi mertuamu yang masih hidup dua-duanya saat ini. Engkau harus mengasihi mertuamu yang perempuan seperti engkau mengasihi ibumu sendiri, dan juga mengasihi mertuamu laki-laki. Yeski, jangan anggap mertuamu ini sebagai saingan. Ya, unang anggap ibadah gawe Allah menjadi lawan. Udang dosi batu ada parmaina gawe maralo teh emang tongan usaha di lumangolya na kokor ngawe gawe aroma saingan ni parmain ni ima gawe mau mangolong ni rohani anakon dua minawa na ya teh pasti dah. Sudah ada yang harus dipertanggungjawabkan, sudah ada harus yang diprioritaskan di dalam hidupnya, sebab dia yang menjadi teman hidupnya seumur hidupnya. Laki-laki harus meninggalkan orang tuanya dan dia bersatu dengan istrinya. Halakna asing narotu ibana yang menjadi teman hidupnya, yang menjadi pasangannya, dan dia harus mengasihi dia. Orang lain yang sudah rela mau datang di dalam hidupnya sebagai teman berjuangnya. Maka sebagai mertua juga harus mengasihi menantunya. Aduh, dengan anak komuna teh, dengan sawu batu bate, dengan satu ujung ni moluna. Kita harus saling mengasihi, saling mencintai dalam